Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Cikeriska Baheri dengan NIM 20101084 Prodi Administrasi Publik kelas karyawan. Saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sistem ekonomi Indonesia yang ada di Indonesia ini. Nah, kalian penasaran? Check this out. Nah, ekonomi sendiri itu adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, kata ekonomi sendiri itu berasal dari Yunani yang oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, sistem ekonomi sendiri merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan digunakan untuk mencapai tujuan dan dalam perekonomian. Pengertian sistem ekonomi sendiri itu adalah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi juga suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa itu bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari sudut pandang yang pertama, yaitu sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Sedangkan yang kedua, kebiasaan masyarakat untuk dapat berkompetisi antar satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Nah, aspek sistem ekonomi Indonesia itu dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Nah, yang kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu ataupun berkelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sistem ekonomi Indonesia juga memiliki landasan. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berlaku etik dan moral agama, bukan materialisme. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, berlaku kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi dalam ekonomi. Yang keempat, kerakyatan, yaitu mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Yang kelima, keadilan sosial, yaitu persamaan kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang perseorangan. Nah, dari beberapa butir yang saya sebutkan tadi, keadilan menjadi salah satu yang sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak, proses, dan tujuan sekaligus. Di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal utama bertumpu sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan kelengkapan, yaitu pasal-pasal 18, 23, 27 ayat 2, dan 34. Nah, adapun keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat banyak. Yang kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, antara lain kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang ketiga, secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimalkan keuntungan sosial. Nah, di dalam sistem ekonomi Indonesia pun ada unsur-unsur kebijakan ekonomi, yaitu yang pertama kebijakan harga dan rupiah. Yang kedua yaitu kebijakan produksi, yang dimana untuk mengatasi ketidaksinambungan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung yang mempengaruhi produksi. Yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan, dikenal kebijakan proteksi, yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor yang memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingan
dengan industri di luar negeri. Yang keempat yaitu kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecenderungan sosial. Yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Nah, jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Yang kelima, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. Yang ketujuh yaitu kebijakan keuangan negara dan fiskal, yaitu keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Fiskal berkaitan dengan pajak. Yang kedelapan, kebijakan industrial, yaitu tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan yang akan didirikan kemudian. Nah, selain itu ada pertumbuhan ekonomi, yaitu suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk atau masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, suatu proses yaitu perubahan yang secara terus-menerus. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka yang panjang. Nah, globalisasi ekonomi juga merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegritas dan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi ekonomi mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Nah, globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut, yaitu globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, globalisasi pembiayaan, yaitu perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi, baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di negara di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional. Yang keempat yaitu globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media sosial, dan media. Nah, yang terakhir itu ada globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Nah, ada beberapa dampak dari globalisasi ekonomi, yaitu yang pertama, dampak positif dari aspek kreativitas dan daya saing. Dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas. Dari aspek permodalan, dari sisi ketersediaan dana akan semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja. Nah, ada juga dampak negatifnya nih. Yang pertama yaitu kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia untuk mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian negeri ini. Yang kedua, pembelajaran produk-produk negeri asing seperti produk Cina yang akhirnya mematikan produksi dalam negeri. Nah, selain sistem ekonomi Indonesia, ada juga yang namanya ekonomi kreatif, yaitu seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban dan berkembang pesat dalam peran pentingnya di berbagai tonggak peradaban manusia di masa lalu. Namun, pembabakan ekonomi kreatif diulas dalam zaman modern, yaitu era pencerahan atau Enlightenment, sebagai asal mula pemikiran dunia modern. Nah,
ada beberapa subsektor ekonomi kreatif, yaitu yang antara lain periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangan. Nah, ekonomi kreatif di Indonesia itu melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama 2005 sampai 2009 itu menata kembali dan meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap ekonomi kreatif di segala bidang. Nah, tahap kedua, tahap dari 2010 sampai 2014 itu menata kembali pengembangan ekonomi kreatif dan memperkuat SDM dan kelembagaan pengembangan ekonomi kreatif. Tahap ketiga 2015 sampai 2019 itu memantapkan pengembangan ekonomi kreatif dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya alam. Nah, yang keempat itu mengurus utamakan kreativitas dan mewujudkan daya saing global berlandaskan keunggulan kompetitif. Nah, yang kelima itu ekonomi kreatif sebagai penggerak terciptanya Indonesia yang berdaya saing dan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, kreativitas yang dituntut dalam ekonomi kreatif bukanlah hanya sekedar memodifikasi ulang, melainkan mereka juga harus membuat produk baru yang beda dari yang lain agar bermanfaat bagi orang banyak serta bisa berguna mungkin untuk negara-negara lain agar mengedukasi atau memotivasi orang lain untuk menjadi lebih kreatif dan menuangkan idenya agar menjadi lebih baik lagi. Nah, secara umum, ekonomi kreatif adalah suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan berbagai pengetahuan dari sumber daya manusia itu sendiri. Pemerintah Indonesia tengah mendorong ekonomi kreatif sebagai penggerak pendapatan. Bahkan ada 3 sektor yang menyumbang ekspor besar terhadap ekonomi Indonesia, yakni kuliner, fashion, dan kerajinan atau karya. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada 2008 sendiri merumuskan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan ekonomi secara berkelanjutan melalui cadangan sumber daya yang terbarukan. Sehingga ekonomi kreatif adalah konsep yang mengedepankan kreativitas ide pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi di suatu negara dan akhirnya bisa mendunia. Ada beberapa manfaat ekonomi kreatif. Nah, manfaat ekonomi kreatif itu sendiri, industri dari ekonomi kreatif sangat diharapkan membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Selain itu, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari bidang ini, yakni yang pertama membuka lapangan pekerjaan bagi para masyarakat Indonesia, yang kedua mengurangi pertumbuhan angka pengangguran, yang ketiga menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih kreatif dan inovatif, yang keempat kompetensi aktivitas dunia bisnis yang lebih sehat, dan yang terakhir meningkatkan inovasi pelaku ekonomi kreatif di berbagai sektor dunia. Nah, ada beberapa contoh ekonomi kreatif, yaitu periklanan yang pertama. Dalam membuat sebuah iklan tentu dibutuhkan orang yang memiliki ide-ide kreatif. Tujuannya agar iklan tersebut dapat menarik perhatian calon konsumen. Nah, para pelaku ekonomi kreatif ini dapat menjadikan iklan sebagai ajang untuk menawarkan jasanya dalam pembuatan iklan. Yang kedua yaitu ada yang kerajinan. Setiap para pengrajin dapat memasukkan konsep ekonomi dalam sebuah kerajinannya. Meskipun kerajinan biasa diproduksi dalam jumlah yang sangat relatif sedikit, namun hal tersebut bukan menjadi suatu halangan bagi para pengrajin untuk memakai konsep ekonomi kreatif. Nah, yang ketiga itu ada video, film, dan fotografi. Dalam membuat film, video, dan fotografi hingga menjadi editan yang sangat bagus itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan kreativitas dalam bidang tersebut. Apabila tidak memiliki ide yang kreatif, maka film yang dihasilkan akan sangat monoton dan juga gambar yang dihasilkan akan terlihat biasa saja.
Maka konsep ekonomi kreatif sangat dibutuhkan dalam bidang ini. Konsep ekonomi tersebut dapat dijadikan sebagai penunjang dalam memproduksi sebuah film atau video, sehingga video atau film yang dihasilkan dapat menghasilkan kualitas yang sangat bagus. Nah, yang keempat itu ada arsitektur. Industri kreatif juga dapat diterapkan dalam bidang pembangunan atau arsitektur. Hal ini tentu saja banyak yang diminati oleh orang-orang milenial ingin membuat konsep rumah yang hunian yang sangat unik. Yang terakhir itu ada fashion. Dalam konsep ekonomi kreatif ini juga dapat merambah ke dunia fashion. Untuk setiap perancangan busana, biasanya mereka akan sangat membutuhkan orang-orang yang memberikan ide dan masukan kreatif mengenai busana yang akan dirancang. Selain itu, para perancang juga bisa berpikir inovatif agar rancangan bisa terlihat lebih berbeda dan memiliki keunikan sendiri dari para perancang lainnya. Sekian penjabaran materi dari saya. Apabila ada masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.